mati nggak? Halo, welcome back bersama saya Yogi Suprayogi ya di bagian mata kuliah Kombis Bapak Muhtar ya. Saya di sini akan mencoba menjelaskan menjelaskan sebisa mungkin lah atau sekemampuan saya aja ya. Di sini pertemuan kelima untuk video ketiga ya, dengan materi perkuliahan yaitu payback periode atau PP dan juga average rate of return atau ARR. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu payback periode. Periode itu apa? Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto, net cash flow ya, Bang Rianto. Nah, dan payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Ya, yang B, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Lalu saya akan menjelaskan average rate of return atau ARR ya, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Nah, oke. Di sini saya akan coba ya menjelaskan di sini ya. Nah, ini kan ada contoh dari Pak Muhtar. Payback period. Payback period adalah metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahan metode ini adalah 1. Mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai. Nah, yang kedua, mengabaikan konsep time value of money ya. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto ya, net cash flow. Nah, sini ada rumus ya. Rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Nah, ada rumus ya di sini payback ya, di mana N tambah A kurangi B kali 1 tahun, dan di bawahnya dibagi C kurangi B dikali 1 tahun. Di sini ada keterangannya di mana N adalah tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. Dan A jumlah initial investment. B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N. Dan yang C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N plus 1. Ada contohnya di sini ya. Nah, Pak Dendi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta. Nah, dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah, nah, di sini ya cash inflow-nya kan ada ya, angka-angkanya, jumlah-jumlahnya di sini ya berbeda-beda pendapatannya. Nah, di sini ada rumus lagi untuk payback period. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada masukan. Oh, mungkin di sini agak keliru ya dalam hitungannya. Harusnya jumlahnya ini 35 juta kurangi 17 juta sekian ya, harusnya nggak segini lah, mungkin agak keliru ya, nggak apa-apa lah. Nah. Oke, untuk yang kedua rumusnya ya sama ya, payback periode. Jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun ya, sama payback period.
sama dengan initial investment per cash flow ya dikali 1 tahun. Nah, itu untuk contohnya Pak Beni berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya sama yaitu sebesar 5 juta. Nah, ini ada rumusnya ya, payback initial investment ya per cash flow dikali 1 tahun, yaitu berarti 35 juta per 5 juta dikali 1 tahun ya. Nah, terus ini jumlahnya ya, berarti 7 sama dengan 7 ya kali 1 tahun. Oke. Nah, ini untuk yang ARR-nya, average rate of return, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Nah, di sini ada ya rumusnya. Nah, rata-rata EAT, tapi sebelum untuk mencari rata-ratanya, kita ada rumusnya juga nih, yaitu total EAT ya per umur ekonomis atau N. Untuk mencari rata-rata investasi juga sama ya, di sini ada investasinya per umur ekonomis ya. Nah, sini ada. Nah, ini untuk contoh PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, ada ya di sini. Nah, di PP ya, ada mesin A dengan initial investment-nya 28 juta. Nah, di sini ada mesin B dengan initial investment-nya 32 juta. Nah, ini EAT ya. EAT-nya berarti sama. Sama, kalau ini kan berbeda-beda yang mesin B. Nah, ini depresiasinya. Nah, itu rumusnya ya, dilihat di atas ada menggunakan sama dengan SLN. Nah, ini untuk cash and flow. Untuk mencari cash and flow ya, dengan rumusnya ini EAT ditambah depresiasi. Nah, ini kan jumlahnya. Payback periodenya 2,21 per tahun ya. Nih. Nah, ini untuk mesin B 32 juta. Ini ada EAT-nya beda-beda ya, tidak sama. Depresinya juga, depresiasinya. Nah, ini menggunakan rumus ya. SYD sama dengan SYD ya. Nah, sama ya seperti yang tadi, mencari cash flow-nya yaitu EAT ditambah depresiasi. Nah, di sini ada payback periodenya adalah 2,12. Di sini ada investasi awal ya yang tadi 32 juta. Cash inflow-nya yang ke satu ada tuh 16 juta ya. Bisa dilihat invest belum kembali. Nah, dan ada rumusnya ya juga ya. Nah, ya udah. Oke, bisa ditambahkan itu ya rumusnya ya, penambahan ya. Nah, oke, yang ini cash inflow tahun kedua ya. Ada kan bisa dilihat ya yang berduanya ya 13 juta berarti. Oke. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga ada juga. Nah, untuk payback periodenya adalah 2,12 berarti ya. Oke, sedangkan yang untuk mesin AMA 2,21 per tahun. Ini yang ARR mesin A ya 28 juta, EAT sama ya. Depresiasi. Nah, pakai rumus seperti yang tadi sama dengan SLN. Nah, cash flow itu biasa EAT ditambah depresiasi ya untuk rumusnya. Nah, rata-rata atau umur ekonomis di sini ada ya jumlahnya sama menggunakan rumus average rate of return 171,43%. 171 ya. Ini mesin B 32 juta dan seperti yang tadi ya EAT. Nah, ini depresiasi menggunakan rumus seperti tadi sama dengan SYD. Nah, cash and flow itu kita tinggal menambahkan ya pakai rumus EAT ditambah depresiasi. Nah,
akan ada hasilnya cash flow itu ya. Dan average rate of return-nya 95,31%. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.